Ya, selamat pagi. Selamat datang di SMK Negeri 1 Ambon. Kita kembali lagi bersama saya di saat ini. Kita akan masuk dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan materi yang akan dibawakan saat ini tentang tata krama dan tata tertib SMK Negeri 1 Ambon. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Saya sebagai moderator Ibu Yeni Hatu dan pemateri saya adalah Bapak Kres Talakua, Dr. Andus Kres Talakua yang biasa dikenal dengan Bapak Kres. Beliau adalah salah satu Wakasek urusan kesiswaan di SMK Negeri 1 Ambon. Untuk tidak membuang waktu, mari kita sama-sama mengikuti materi selanjutnya yang akan diberikan langsung oleh Bapak terkasih. Kepada Bapak Kres, disilakan. Halo peserta didik baru SMK Negeri 1 Ambon tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang tata tertib siswa atau tata tertib sekolah. Tapi sebelumnya, salam SMK, SMK bisa, SMK hebat, SMK sehat. Tata tertib siswa adalah tata tertib atau peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik, dalam hari ini siswa SMK Negeri 1 Ambon, dan kita harus mentaatinya. Nah, untuk tata tertib siswa ini tiap tahun mengalami perubahan, apalagi dengan adanya pandemi yang melanda dunia secara global, termasuk kita di Indonesia, bahkan Maluku serta kota Ambon tentunya mengalami perubahan. Tetapi secara umum tata tertib ini akan merupakan acuan bagi seluruh peserta didik. Yang pertama, untuk waktu sekolah. Waktu sekolah itu waktu masuknya jam 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk waktu keluar nanti disesuaikan dengan peraturan dan protokol kesehatan. Karena kita sekitar 4 jam ada di sekolah, nanti waktunya ditentukan. Sedangkan yang sisanya ada di rumah. Siswa mengikuti pembelajaran secara online atau secara daring di rumah. Untuk jam pelajaran juga mengalami perubahan, yaitu dari Senin sampai dengan Sabtu itu rata-rata di sekolah 4 jam dan sisanya di rumah. Yang berikut, upacara bendera. Upacara bendera ini dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan berjalan. Sedangkan upacara khusus untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional di tahun ini nanti kita akan sesuai dengan petunjuk teknis, baik itu dari pusat, direktorat, dan juga petunjuk pelaksanaan dari gubernur serta surat edaran, sehingga apabila masa PSBB itu sudah berakhir, maka kita bisa mengikutinya di sekolah, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Yang berikut, pembinaan rohani. Pembinaan rohani dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan berjalan.
Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan pembinaan rohani, termasuk ibadah OSIS setiap hari. Dalam hal ini setiap hari Sabtu dilaksanakan. Nah, yang sangat penting adalah juga pakaian seragam. Untuk semua peserta didik baru ketahui bahwa pakaian seragam kita adalah putih abu-abu. Untuk wanita, kemeja atau blus berwarna putih sesuai dengan ukuran, tidak berlengan atau jangkis. Rok berwarna abu-abu dengan ukuran panjang 5 jari di bawah lutut, saku dalam dan tidak boleh saku tempel. Sedangkan untuk pria, kemeja berwarna putih sesuai ukuran, tidak berlengan jangkis, celana panjang berwarna abu-abu. Ukuran panjang disesuaikan dengan tinggi badan. Sedangkan untuk ukuran lebar kaki celana 18 cm disesuaikan dengan tinggi badan. Saku dalam tidak boleh ditempel. Topi berwarna abu-abu dipakai pada waktu upacara bendera. Sedangkan nama SMK 1 diletakkan pada bahu sebelah kanan. Lambang OSIS diletakkan pada saku sebelah kiri. Papan nama siswa diletakkan pada dada sebelah kanan. Rim berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih ukuran setengah tiang. Sepatu berwarna hitam dominan, putih minor. Tali sepatu berwarna hitam. Sedangkan ada catatan-catatan lain. Pakaian seragam dikenakan setiap hari Senin sampai dengan Rabu. Baju cele dikenakan itu setiap hari Kamis. Pakaian olahraga dikenakan hari Jumat. Pakaian pramuka dikenakan hari Sabtu. Kemeja dimasukkan di dalam rok atau celana panjang. Tidak menggunakan warna lain yang mencolok. Tidak boleh ada tulisan-tulisan lain pada pakaian seragam. Tidak boleh ada tulisan-tulisan lain pada pakaian olahraga. Tidak boleh ada lambang, bros, dan lain-lain yang ditempelkan pada pakaian seragam. Tidak diperkenankan merubah atau memodifikasi pakaian seragam dalam bentuk apapun dari bentuk semula. Hal yang berikut adalah klasifikasi pelanggaran dan sanksi. Yang pertama, klasifikasi pelanggaran. Untuk ketahuan peserta didik ada 3 kelompok, yaitu untuk kelompok A ada 6 poin, yaitu yang pertama melakukan penistaan terhadap agama kepercayaan yang dianut sesama teman. 2. Melakukan pelecehan terhadap sesama teman. 3. Memalsukan tanda tangan wali kelas, bendahara, kepala sekolah. 4. Membawa atau minum minuman keras. 5. Berkelahi atau main hakim sendiri. 6. Merusak sarana prasarana sekolah. 7. Mengambil, mencuri milik orang lain. 8. Membawa, menyebarkan selebaran yang meresahkan. 9. Berurusan dengan pihak kepolisian karena tindak kekerasan. 10. Membawa senjata tajam atau barang-barang yang dapat mencelakakan orang lain. 11. Terlibat narkoba, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 12. Nikah atau kawin selama pendidikan. 13. Merokok di dalam atau di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan pakaian seragam sekolah. Kelompok B, memalsukan surat izin atau membuat izin palsu. 2. Bolos sekolah, keluar meninggalkan sekolah tanpa izin. 3. Membawa buku atau gambar porno. 4. Melindungi
teman yang salah. 5. Melompat pagar atau tembok sekolah. 6. Tidak mengikuti ibadah atau upacara atau kegiatan yang penting yang diselenggarakan oleh sekolah. 7. Mengganggu atau mengacaukan kelas lain. 8. Bersikap tidak sopan, menentang, mengancam guru, pegawai, dan sesama siswa. 9. Mencoret tembok, pintu, meja, kursi, dan fasilitas sekolah lainnya. 10. Membawa teman, saudara, orang lain dari sekolah lain, tempat lain, dari luar dengan tujuan yang tidak jelas, yaitu ingin merusak fasilitas sekolah dan mencelakakan orang lain. 12. Mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata makian secara langsung atau mengiring lewat SMS, Facebook, YouTube, WA, email, Instagram, Twitter, atau media lainnya. 13. Bermain judi dengan kartu, biliar, dan lain-lain di dalam dan di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan pakaian seragam. Kelompok C. 1. Terlambat masuk sekolah. 2. Keluar kelas tanpa izin atau pulang sekolah sebelum waktu. 3. Tidak melaksanakan tugas kebersihan di kelas. 4. Mengenakan seragam sekolah yang tidak sesuai dengan aturan sekolah dan tidak lengkap. 5. Memakai topi, sepatu, dan seragam berwarna lain. 6. Membeli makanan di waktu jam pelajaran. 7. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 8. Berhias yang berlebihan. 9. Memakai anting-anting bagi pria. 10. Memakai perhiasan yang berlebihan. Tidak mengindahkan panggilan guru. Itu poin ke-11. 12. Rambut gondrong tidak rapi. 13. Melakukan kegiatan jual beli di dalam kelas. 15. Mengaktifkan handphone selama proses belajar mengajar berlangsung. 16. Tidak membayar uang sumbangan pendidikan terhitung mulai tanggal 15 setiap bulan. 17. Memakai pakaian olahraga di luar jam pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi saat kerja bakti atau kegiatan sekolah yang diizinkan guru. Setelah kelompok pelanggaran, kita akan dengar dan saya akan jelaskan tentang sanksi pelanggaran sesuai dengan klasifikasi. Untuk pelanggaran terhadap kelompok A, sanksinya cuma 1, yaitu dikembalikan kepada orang tua dan dipersilakan mengajukan permohonan keluar sekolah. Untuk kelompok B, 1. Melakukan pelanggaran 1 kali diperingatkan. 2. Melakukan pelanggaran 2 kali diperingatkan dan membuat surat pernyataan diketahui oleh wali kelas. 3. Melakukan pelanggaran 3 kali, orang tua dipanggil ke sekolah dan siswa dibina oleh pembina OSIS, serta membuat surat pernyataan disaksikan oleh pembina OSIS dan orang tua. 4. Melakukan pelanggaran 4 kali, orang tua dipanggil ke sekolah dan siswa dibina oleh guru BP, serta membuat surat pernyataan disaksikan oleh guru BP dan orang tua. 5. Melakukan pelanggaran 5 kali dikembalikan ke orang tua dan dipersilakan mengajukan permohonan keluar sekolah. 6. Khusus untuk pelanggaran kelompok B, poin 9, siswa diharuskan membeli cat Metrolite 5 kg kemudian mencat sendiri. Sanksi kelompok C. 1. Melakukan pelanggaran C1, siswa diwajibkan membersihkan lingkungan sekolah di bawah pengawasan guru pengawasan harian dan setelah itu diizinkan masuk kelas. 2. Melakukan pelanggaran 2 kali diperingatkan serta membuat surat pernyataan dan diketahui oleh wali kelas. 3.
melakukan pelanggaran 3 kali, orang tua dipanggil ke sekolah dan siswa dibina oleh pembina OSIS, serta membuat surat pernyataan disaksikan oleh pembina OSIS dan orang tua. 4. Melakukan pelanggaran 4 kali, orang tua dipanggil ke sekolah dan siswa dibina oleh guru BP, serta membuat surat pernyataan disaksikan oleh guru BP dan orang tua. 5. Melakukan pelanggaran 5 kali, dikembalikan ke orang tua dan dipersilakan mengajukan permohonan keluar sekolah. Khusus untuk pelanggaran kelompok C nomor 4 dan 5, siswa diharuskan membayar denda masing-masing Rp5.000 dan ditangani oleh OSIS. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh calon peserta didik baru. Yang pertama, apabila orang tua tidak memenuhi undangan atau surat panggilan dari sekolah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orang tua datang ke sekolah. Yang kedua, apabila siswa kedapatan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditindaklanjuti. 3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 Juli 2019. Kepala Sekolah Stephen Laduhamalu SPD ini 19720722 1995031002. Demikianlah tata tertib siswa SMK Negeri 1 Ambon untuk tahun 2020-2021. Atas perhatian dan pengertian serta kerjasama dari seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik, baik itu peserta didik baru, siswa kelas 10 dan kelas 11 serta 12, kami menyampaikan terima kasih dan semoga sukses. Tuhan menyertai kita sekalian.